Jadi kita akan sedikit membedah tentang bagaimana metode al-i'jaz rahasia mudah membaca kitab kuning ya. Sebelumnya kita sudah membedah tentang metode al-i'jaz rahasia mudah menerjemah Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk ya bisa membaca kitab kuning ataupun kitab gundul diperlukan dua ilmu. Ya, ilmu yang pertama adalah ilmu nahwu. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu sorof. Ya, ini dua ilmu ini sangat penting sekali, sangat sangkin pentingnya. Hmm. Ya, ulama mengatakan an-nahwu abul ilmi. Nah, ya, nahwu itu adalah bapaknya ilmu. Wa sorfu ummuhu. Ya, sedangkan sorof adalah ibunya. Ya. Jadi dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Ya, dan dua ilmu ini akan menghantarkan kita memahami ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya, ilmu hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa orang itu memahami ilmu-ilmu ini, ilmu tauhid, fikih, dan lain sebagainya, kalau belum matang dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena untuk memahami tauhid, fikih, tafsir, hadis, ya, referensinya itu menggunakan bahasa Arab. Ya, walaupun ada terjemahan, itu tidak bisa penuh mewakili ya ilmu-ilmu tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof ini? Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan setiap kata atau kedudukan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata itu setiap kata itu ada kedudukannya. Nah, kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek gitu. Itu namanya jabatan atau kedudukan kata. Dan kemudian subjek atau predikat atau objek itu ada tandanya dalam bahasa Arab ya. Ada tanda akhirnya. Ini yang dinamakan dengan i'rab ya, harokat i'rab. Contohnya di sini ada doroba zaidun. Ya, doroba telah memukul siapa? Zaidun, Zaid. Nah, doroba zaidun. Zaid telah memukul. Kemudian yang kedua dorobtu zaidan. Saya telah memukul Zaidan kepada Zaid. Nah, di sini akhirannya fathah ya atau fathatain. Kalau di atas doroba Lama. Zaidun akhirannya doma. Oh, beda karena kedudukannya berbeda. Ya. Kalau doroba Zaidun, Zaidun kedudukannya sebagai ya subjek atau fa'il atau pelaku. Pelaku pemukulan. Siapa yang memukul? Zaid. Berarti Zaidun ini kalau sebagai subjek tandanya itu doma akhirnya. Nah, kalau dorobtu Zaidan, Zaidan ini sebagai objek ya. Dorobtu saya memukul. Nah, saya ini subjeknya. Tu itu saya. Nah, objeknya Zaidan. Maka Zaidan karena sebagai objek, maka akhirnya adalah fathah. Ya, dorobtu Zaidan. Kemudian yang terakhir, Alkitabu li Zaidin. Ya, kitab itu milik Zaid. Nah, di sini akhirannya kasroh. Kenapa? Karena ada li. Li ini huruf jar. Ya, huruf jar atau kata depan itu menyebabkan ya
kata setelahnya dibaca jar atau kasroh akhirnya. Al-kitabu li Zaidin. Ya, jadi ilmu nahwu itu hanya membahas akhir harokat. Ya, akhir harokat itu sebagai tanda kedudukan kata itu. Ya, jadi harokat sebelumnya ya itu nanti pembahasannya pada ilmu sorof, Bapak Ibu sekalian ya. Harokat sebelumnya berarti kalau zaidun huruf ya dan za ya itu nanti pembahasannya pada ilmu ilmu sorof. Ya, yang mau dibahas pada ilmu nahwu adalah dalnya ini apakah dibaca dun atau dibaca dan atau dibaca din gitu ya. Allahu ya. Kapan dibaca Allahu? Kapan dibaca Allaha? Kapan dibaca Allahi? Gitu ya. Nah, itu pembahasan nahwu. Ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan dibaca Muhammadun? Kapan dibaca Muhammadan? Kapan dibaca Muhammadin? Nah, itu pembahasan ilmu nahwu. Nah, yang kedua adalah ilmu sorof. Ya, karena kalau ilmu nahwu saja tidak cukup ya, seperti dua mata koin ya, tidak bisa dipisahkan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada kata yang mabni, kata yang tetap, mabni itu tetap, tidak bisa berubah-ubah. Ada kata yang bisa berubah-ubah. Nah, ilmu sorof ini fokus membahas tentang kata yang bisa berubah-ubah. Kalau kata yang mabni contohnya apa? Ya, contohnya adalah huruf jar itu mabni semua, nggak bisa berubah-ubah. Ya, min ya selalu dibaca min, tidak man mun selalu dibaca min. Atau yang mabni isim domir kata ganti ana selalu dibaca ana ya, tidak ana anu ani. Ana huwa selalu dibaca huwa, tidak dibaca huwa huwu huwi. Nah yang dibahas ilmu sorof adalah kata-kata yang bisa berubah-ubah ya. Perubahan ini sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Cuma yang sering terjadi ya itu diantaranya adalah fiil madi, kata kerja lampau, kemudian fiil mudhore, kata kerja sedang, dan fiil amr dan seterusnya. Ini saya contohkan tiga. Fiil madi doroba ini sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah gitu ya. Nah, ini adalah tasrif ya. Jadi kita mau ngomong sesuatu maka harus tahu bentuknya. Contohnya ya, saya sudah memukul. Sudah memukul berarti harus pakai fiil madi doroba. Doroba. Nah, tinggal dikasih saya. Saya itu apa bahasa Arabnya? Saya ini kan kata ganti. Berarti pakainya kata ganti tu. Domir subjek lampau. Doroba menjadi dorob tu. Saya sudah memukul. Ya, saya sudah memukul. Kamu itu tak. Berarti dorob tak. Kamu sudah memukul. Kami itu na. Dorob na. Kami sudah memukul. Jadi tergantung makna yang kita inginkan. Ya, fiil itu harus punya masa. Ada yang masanya lampau, berarti sudah. Ada yang masanya sedang, berarti fiil mudhore. Ada atau perintah, tuh ya. Nah, kalau saya sedang memukul gimana? Harusnya harus pakai fiil mudhore. Saya sedang itu kan fiil mudhore, harus pakai yadribu. Nah, yadribu ini pelakunya kalau saya gimana? Awalannya diganti dengan
Hamzah. Jadi adribu. Saya sedang memukul adribu. Ya. Kamu sedang memukul tadribu. Kami sedang memukul nadribu. Nah, itu namanya domir subjek sedang. Ya, kalau Bapak Ibu ikut kelas terjemah Quran, di sana dijelaskan ada domir subjek lampau, ya, domir subjek untuk kata kerja lampau, dan ada domir subjek sedang, ya, domir subjek untuk kata kerja sedang. Atau kita ingin perintah, maka pakai fiil amr, idrib, ya, pukullah saya, idribni, ya, pukullah itu, idrib dalika, itu contohnya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan fiil amr. Ya, ini banyak perubahannya. Sorof ini ya. Kalau ikut kelas terjemah itu kita belajar tentang tasrif ya, perubahan-perubahan ini dengan pola-polanya begitu. Baik Bapak Ibu, inilah pengenalan tentang nahwu dan sorof. Nah, berikutnya ya, saya tidak banyak membahas tentang materi atau tentang teori karena metode kita ini lebih fokus pada praktek ya, lebih fokus pada aplikasi ya. Langsung kita baca kitab, kemudian kita analisa setiap kata. Kenapa kok dibaca Zaidun? Kenapa dibaca Zaidan? Kenapa dibaca Zaidin? Ya, apa tandanya? Tanda akhirannya ada yang doma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Kenapa fathah? Kenapa doma dan seterusnya? Itu yang akan kita bahas, ya. Tapi tetap kita akan membahas materi ya atau tata bahasanya juga kita bahas karena ini juga sangat penting ya untuk bisa menganalisa kedudukan kata. Kita harus tahu pondasinya dulu. Nah, bahasa Arab ini ya, sebelum kita lebih jauh mengenal bahasa Arab, kita harus tahu secara global dulu bahasa Arab itu bagaimana sih? Ya, bahasa Arab ini tersusun dari 3 komponen besar, Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab atau bahasa yang lainnya juga. Ya, pertama adalah huruf. Setiap bahasa itu kan pasti punya huruf. Ya, huruf ini komponen terkecil dalam bahasa. Huruf ini ada contohnya dalam huruf Latin ya. Ada A, B, C, D. Ini komponen terkecil ya dan tidak punya makna. Huruf ini hanya sebagai alat ya untuk membangun kata ya. Kalau huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa dan seterusnya sampai 28. Ini komponen terkecil dalam bahasa. Ini belum mengandung makna. Kalau huruf belum mengandung makna. Kemudian komponen berikutnya adalah kata ya. Kata itu susunan huruf yang bermakna ya. Jadi susunan huruf yang bermakna. Kata ini terbagi dalam bahasa Arab ya. Nanti kita kalau baca kitab ya, kata dalam bahasa Arab itu simpel sekali, cuma 3 ya. Kata itu cuma 3. Tidak terbagi menjadi puluhan, enggak, cuma 3 saja. Kalau bukan isim ya, isim ini kata benda, maka fiil. Fiil itu kata kerja. Kalau bukan fiil, maka huruf. Huruf ini kata bantu. Tidak akan keluar dari 3 ini. Udah. Itu ya. Pokoknya kita lihat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita ya analisa setiap kata. Pertama bi itu antara isim, fiil atau huruf. Pilihannya cuma 3. Tidak akan keluar. Ya, isim, fiil, huruf gitu. Itu penting sekali. Nanti makanya setiap kita belajar bahasa Arab, baca kitab pasti akan
mendapatkan materi ini, menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf. Ini pondasi sekali, ini dasar sekali. Karena kalau tidak bisa membedakan tiga ini, nanti tidak bisa mempelajari materi-materi berikutnya. Ya, karena materi berikutnya sangat bergantung dengan pemahaman materi sebelumnya. Materi tentang ini. Membedakan, menentukan antara isim, fiil, dan huruf. Contohnya isim apa? Kata benda. Ahmad, ya. Ahmad, nama orang. Atau nama benda, nama binatang. Itu semuanya isim. Masjid, masjidun, masjid, ya. Pokoknya benda di sekitar kita. Atau apa tempat, itu juga semuanya isim semua. Karena kata benda. Nah, kemudian yang kedua doroba. Doroba apa? Fiil. Contohnya doroba. Doroba yadribu artinya memukul. Fiil itu kata kerja. Semua pekerjaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan pekerjaan atau kata kerja itu diawali dengan me ya atau ber. Memasak, memakan, meminum, apa atau berjalan, bermain ya. Itu semuanya adalah fiil semua. Atau diawali di. Ini kalau kata kerja pasif. Dimasak, dimakan, diminum, semuanya itu fiil, ya. Atau yang perintah, masaklah, minumlah, itu fiil semuanya. Atau larangan, jangan masak, jangan minum dan seterusnya. Itu fiil semuanya. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia tidak jauh dengan bahasa Arab, ya. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, ya, ada polanya, ya. Kalau kata kerja aktif, ada yang lampau, ada yang sedang. Doroba sudah memukul, ya dribu sedang memukul, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf itu kata bantu, ya. Kata bantu itu adalah eh, selain isim dan fiil, dia tidak punya tanda-tanda. Selain isim dan fiil itu kata bantu. Ada wa artinya dan, min dari, ila kepada. Ini contoh huruf. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar tentang ya bagaimana menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf. Maka harus tahu tanda-tanda isim, fiil, ya, dan huruf. Kemudian yang terakhir komponen dalam bahasa Arab yang terakhir adalah kalimat. Kalimat. Kalimat ini susunan dua kata minimal. Ya, kalau kata tadi kan susunan huruf. Kalau kalimat, ya, kalimat itu susunan dua kata minimal atau lebih. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Pola kalimat. Kita harus tahu pola kalimat dalam bahasa Arab, ya. Pola kalimat dalam bahasa bahasa Arab. Pola kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama kalimat ismiyah dan yang kedua kalimat fi'liyah. Ya, ini harus tahu kita. Ya, harus tahu. Kalimat ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contoh Zaidun libun. Ya, Zaid adalah siswa. Ya, diawali dengan kata Zaid. Zaid ini kan isim, kata benda. Zaidun libun. Zaid adalah siswa. Zaid sebagai subjek, Zaid libun sebagai predikat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Arab juga sama. Zaidun
mubtada, talibun, khobar. Hanya istilahnya saja. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia itu tidak jauh. Ya, yang penting kita tahu bahasa Indonesia, maka ini sebagai tangga ya, untuk memahami bahasa Arab. Ya, tapi kalau kita bahasa Indonesia kurang paham juga ya agak sulit. Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Nah, ini kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah ini sangat dekat sekali, persis sama seperti bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah ini ya, kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Contoh, jaa Zaidun. Telah datang Zaid. Jaa Zaidun. Jaa itu fi'il, kata kerja. Artinya telah datang. Zaidun, Zaid. Ya. Nah, ini kalimat fi'liyah dalam bahasa Indonesia kurang dikenal, kurang dipakai juga. Ya, jadi kata kerja itu kan setiap kata kerja itu butuh pelaku. Kalau ada kata kerja, pasti ada yang mengerjakan. Makan, ya siapa yang makan? Kita kalau bilang makan, itu kan harus tahu siapa yang makan nih. Ya, Muhammad makan. Nah, jadi ketahuan subjeknya adalah Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ja'a, datang. Siapa yang datang? Zaidun. Nah, Zaidun berarti subjeknya. Istilahnya itu fa'il. Ya, fa'il. Kata subjek. Doroba, memukul. Siapa yang mukul? Zaidun. Zaid, ya. Nah, ini kalimat fi'liyah. Nah, ini dua kalimat, dua pola ini. Kalau kita sudah paham, kita bisa menganalisa. Maka selesai. Bahasa Arab selesai. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu ya, tahu tentang huruf. Huruf ini sangat mudah. Kemudian kata, itu ada isim, ada fiil, ada huruf, paham semua. Kemudian kalimat, ada kalimat ismiyah dan fiiliyah, kelar udah. Tinggal praktek, ya, tinggal praktek. Praktek di sinilah kemudian yang akan mengembangkan bahasa kita. Karena teori tanpa praktek ya sia-sia. Orang belajar teori berenang tapi nggak pernah nyentuh air, ya selamanya tidak akan bisa bisa berenang. Nah, praktek ini selain untuk ya memahami teori ya, untuk mematangkan pemahaman teori, praktek ini juga untuk menambah kosakata ya. Karena selain nahwu dan sorof ya, eh, yang sangat dipentingkan, bahkan ini mungkin porsinya jauh lebih besar ya, tingkat urgensinya dalam bahasa kitab justru itu pada penguasaan mufrodat ya, penguasaan mufrodat. Kita sematang apapun nahwu sorofnya, kalau mufrodatnya sedikit ya nggak akan bisa baca kitab gitu ya, nggak akan bisa baca kitab. Makanya mufrodat ini ya justru jauh lebih penting ya, jauh lebih penting dari nahu dan sorof begitu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini tanda isim tadi saya sudah katakan. Untuk mengetahui ya mana, untuk menentukan ini isim, fiil dan huruf, maka harus tahu tanda-tandanya. Tanda isim ini bisa dilihat dari dua teropong ya. Bisa yang pertama dengan melihat maknanya. Kita ke bawah dulu. Lihat maknanya. Kalau sebuah kata bermakna benda, ya, bermakna benda, maka itu adalah isim. Karena isim itu kan artinya kata benda. Contoh kursiun. Kursiun kan kursi. Nah, berarti kursi kan benda, ya. Maka itu isim, ya, kursiun. HP isim. Rumah isim. Mobil isim. Semua benda.
di sekitar kita atau di alam semesta itu adalah isim. Itu ya. Jadi lihat maknanya. Ya, kalau kita baca kitab nggak tahu artinya, kita buka kamus, artinya kok benda, oh berarti ini isim. Nah kalau nggak tahu artinya maka lihat lafadznya, tulisannya. Ciri-ciri isim itu pertama berawalan al. Allah, ini kan ada alnya. Jadi isim. Atau berawalan huruf jar. Huruf jar contohnya min. Min hada, dari ini. Hada berarti isim. Atau akhiran tanwin. Tohirun. Ya, tanwin itu harokat double. Baik tanwin fathaten, domaten, atau kasroten. Tohirun, tohiron, tohirin. Ya. Yang keempat akhiran tak marbutoh. Tohirotun. Tak yang bulat ya. Itu namanya tak marbutoh. Ya, kalau ada tak marbutoh pasti itu isim. Gitu ya. Ini kalau melihat lafadznya. Gitu. Kemudian fiil juga cara menentukan, membedakan isim dengan fiil. Kita harus tahu ciri-ciri fiil. Fiil ini bisa diteropong dari dua. Yang pertama maknanya. Kalau maknanya mengandung makna fiil, menunjukkan makna pekerjaan, maka itu adalah fiil. Perbuatan ya. Perbuatan. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Ini kan artinya berkata. Berkata, mengatakan itu kan ya perbuatan. Nah, maka ini adalah fiil, perbuatan ini. Qala yaqulu. Yang kedua, kalau nggak tahu artinya, lihat lafadznya. Kalau berawalan qad, qala. Setelah qad pasti fiil, ya. Atau berawalan sa artinya akan. Qad sungguh. Saufa kelak. Sayaqulu akan berkata. Saufa yaqulu kelak akan berkata. Yang Atau akhiran ta, ya, qalat, ya, akhiran ta ini contohnya qalat, belum di. Nah, akhiran tak sukun. Qalat contohnya. Hmm. Dia perempuan berkata. Atau awalan alif nun ya ta. Anita. Aqulu. Saya berkata. A itu a saya. Domir ya. Nakulu kami berkata. Nah itu artinya kami. Nah ini ciri-ciri fi'il. Sedangkan yang terakhir adalah huruf kata bantu. Kata bantu ini tidak punya ciri-ciri. Jadi harus dihafal. Ya. Ada kata bantu berupa kata depan atau anduk deh. huruf jar, ya. Huruf jar ini harus dihafal dan ini bentuknya terbatas. Cara. Dan ini justru yang populer ya. Hanya harus hafal kata bantu karena ini sering sekali muncul dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Contohnya huruf jar nih. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Huruf nasab. Kalau huruf jar berarti nanti setelahnya pasti isim dan setelahnya itu jar majrur. Setelahnya majrur. Nah, majrur itu apa? Akhirnya kasroh. Ya, contohnya tadi li zaidin. Li itu artinya milik atau bagi. Li zaidin milik Zaid. Nah, kenapa din? Karena ada li. Ya. Huruf nasab berarti setelahnya nanti dibaca nasab. Nasab itu akhiran fathah. Inna, innallaha, allaha. Kenapa ha akhirnya? Karena ada inna. Ini huruf nasab. Inna sungguh laita andaikan anna sungguh ka anna seakan-akan
lakinna tetapi, la'alla semoga, lakinna tetapi, la tiada, ya. Inna sungguh, innama alaita andaikan, anna sungguh, ka'anna seakan-akan, lakinan tetapi, la'ala semoga, lakina tetapi, la tiada. Ada juga Puser lu huruf ikuntun ten. nasab yang masuk kepada fiil. Kalau yang tadi huruf nasab masuk kepada isim, ya, jatuh sebelum isim. Kalau ini huruf nasab yang masuk kepada fiil. An bahwa la tidak akan, idan kalau begitu, li supaya, hatta sehingga, maka kai supaya, dan seterusnya, ya. Baik Bapak Ibu, ini tentang materi kita ya. Berikutnya kita praktek untuk membaca Safina. Kita praktek membaca kitab Safinatun Najah. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, insya Allah nanti ada rekamannya. Ada pertanyaan, silakan. Ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Ustadz sebentar Ustadz. Ya, Cuman silakan. sekedar saran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. bagus sekali. Sedikit bisa mengikuti, tapi terlalu cepat nih Pak Ustadz. Jadi tolong agak sedikit lambat, mungkin ngejar waktu kali ya. Kita materi sedikit tapi bisa dipahami. Itu saran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak. Ya, insya Allah terlambat lagi ya. Ya, terima Baik, kasih Ustaz. sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Silakan tadi Pak. yang kan terlalu cepat Ustaz. Kami ini, saya ini kan udah usia apa ini udah 74, jadi agak apa ini kalau terlalu cepat agak keteteran gitu. Oh Saya gitu. sudah paham tapi terlalu cepat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, iya. Baik, baik. Yang lain silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Apa Ustaz, izin saya ada keperluan, tapi saya ingin menyimak materinya. Apakah nanti bisa lihat rekamannya, Pak Ustaz? Ya, insya Allah nanti kita share di grup. Share di grup. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Maaf sama-sama. ya, izin duluan, Ya, kami ada keperluan dulu mendadak. iya, iya. Siap. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat, Pak. Silakan. Ya, itu kalau diawali dengan inna, itu apakah mabni atau mu'rob, artinya pasti harus harus fathah innallaha. Ya, kalau ada inna selalu harusnya fathah. Apa ada ilat Ustaz? Apa ada kepengecualian itu? Iya, bagus. Ada, nanti ada pengecualian, Pak. Kalau nanti setelahnya isim mabni, ya. Hmm. Kalau setelahnya isim mabni.
Jadi isim itu secara global dibagi menjadi dua, ya. Kalau kita membahas ilmu nahwu, itu pembahasannya fokus pada isim mabni dan isim mu'rab, ya. Isim mabni itu apa? Isim mabni itu kata benda yang tetap akhirnya, tetap bentuknya, tidak berubah-ubah. Ya, sama. Seperti anak saya. Ini kan kata ganti. Kata ganti itu mabni, tidak berubah-ubah. Ini fokus di situ. Kebanyakan orang belajar nahwu itu materinya banyak, ya. Akhirnya bingung. Akhirnya bingung. Muridnya bingung. Ini masuknya kemana nih? Ya. Tapi di metode kita itu fokus pada dua isim ini, isim mabni dan isim mu'rab. Kalau bukan mabni pasti mu'rab. Lah, Kalau bukan mabni pasti mu'rab. Makanya kuncinya harus hafal isim mabni. Dan isim mabni itu jumlahnya sedikit. gadis kami Pak anu Bu. Mohon maaf ini yang suaranya ini dikondisikan dulu ya. Oke. Jadi isim mabni itu jumlahnya terbatas. Makanya kalau pengen bisa baca kitab harus hafal isim mabni itu apa. Selain isim mabni, mu'rab semuanya. Udah gitu aja. Isim mabni itu apa? Ada isim domir atau kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, ya. Ada isim mausul, ya. Isim mausul itu kata penghubung. Nah, hafalin itu aja. Ya, atau hafalin yang populer dari isim-isim tadi. Isim istifham, kata tanya. Selain itu pasti mu'rab, ya. Pasti mu'rab, isim mu'rab semuanya. Nah, mu'rab itu yaitu berubah tadi. Allahu, Allaha, Allahi. Kalau ada inna harus dibaca innallaha. Karena ada inna huruf nasab. Kalau ada huruf jar, ila contoh. Ilallahi. Allahi tidak Allah, Allaha atau Allahu. Tiga aja, nggak ada yang lain. Tanya Ustadz, apakah ada kitabnya ini Ustadz yang disampaikan ini? Artinya buku untuk kita cari ketika nggak Zoom gitu. Iya, saya ada kitabnya, ada buku saya jilid 2 metode Al-Ijaz. Rahasia mudah membaca kitab Gundul ya. Cuma sekarang lagi habis stoknya, Pak. Oh gitu. Kalau kami ingin memperolehnya nanti gimana Ustadz? Nanti insya Allah kalau sudah ini ready kita kabari. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, insya Allah nanti kalau ready kitabnya kita kabari. Nah ini Pak Bu, ini kan nggak ada harokatnya ya. Kita metodenya itu metode umi, metode ibu. Bagaimana sih ibu dulu mengajari anaknya bisa bahasa, bisa ngomong, ya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia, orang Arab ya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, ya. Yang paling terpenting adalah menyimak, Bapak Ibu sekalian. Telinga kita harus sering menyimak tulisan bacaan suara Arab, gitu ya. Menyimak, gitu. Yang kedua melihat, Bapak Ibu sekalian, ya mata harus melihat, jangan cuma mendengar. Menyimak, kemudian melihat tulisannya, yang dilihat tulisannya. Kita kan sering ya menyimak ini bacaan seperti ini. Kalau orang baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi
terkadang kita nggak tahu tulisannya seperti apa. Tulisannya seperti apa, makanya harus menyimak dan mendengar. Ya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan. Mengucapkan. Jadi telinga, mata, dan mulut harus aktif, Bapak Ibu sekalian. Harus aktif semuanya, tidak boleh pasif. Belajar bahasa itu harus aktif. Ya. Anak kecil ya pertama menyimak, ibunya ngomong-ngomong terus, ibunya tidak putus asa walaupun anak belum bisa terus. Kemudian setelah itu apa? Ya kan mengucapkan gitu ya. Memang ketika itu anak tidak diajari untuk kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu sambil jalan ya. Nah, begitu. Nah, ini tulisan seperti ini nanti akan kita bacakan. Bapak Ibu menyimak dan melihat dulu. Menyimak dan melihat dulu. Nanti setelah itu akan kami bacakan dan Bapak Ibu menirukan. Jadi amati terus tirukan ya. Amati dan tirukan. Terus yang ketiga modifikasi. Artinya mungkin Bapak Ibu punya kecenderungan sendiri, oh saya lebih enak begini. Silakan dimodifikasi ya. ATM, amati, tirukan, modifikasi. Itu inti metode al-ijaz. Nah, saya contohkan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya wabihi dan kepadanya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup An-Nabiyina para nabi Wa alihi dan keluarganya Wa sahbihi dan sahabatnya Ajma'ina seluruhnya Wala dan tiada Haula daya Wala dan tiada Kuwata kekuatan Illa kecuali Billahi dengan Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi Al-Azimi yang maha agung. Oke. Sekarang ya ditirukan Bapak Ibu. Diikuti. Saya baca kemudian silakan diikuti. Silakan dinyalakan audionya yang masih mati. Tapi tolong dikondisikan suara-suara di sekitarnya ya. Ya. Baik. Alhamdulillah segala puji. Silakan. Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah. lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan Al-alamina seluruh alam. al-alamina seluruh alam Wabihi dan kepadanya
wabihi dan kepadanya nasta'inu kami minta tolong Nasta'inu kami minta tolong ala atas atas umuri urusan-urusan urusan-urusan ad-dunya dunia 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 wad-dini dan agama ini dan agama wasolla dan semoga bersolawat dan semoga bersolawat bersolawat Allahu Allah Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam Wassalam dan semoga bersalam ala atas atas Sayyidina junjungan kami Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup kami penutup An-Nabiyina para nabi Nabi para nabi wa alihi dan keluarganya wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada dan haula daya daya wala dan tiada dan tiada quwata kekuatan kekuatan illa kecuali illa kecuali billahi dengan Allah dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung alim yang maha agung. Oke, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Tuhan alamin seluruh alam wabihi dan kepadanya nasta'inu kami mohon minta pertolongan ala atas umuri urusan ad-dunya wadini dan agama dan selawat Allahu Allah wassalam semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammad Nabi Muhammad Khatami penutup An-Nabiyina para nabi wa alihi dan keluarga
wasahbihi dan dan sahabatnya ajma'in semuanya Wala dan tidak tidak tiada ada haula kekuatan daya wala wala dan dan wala kuwata kekuatan illa illa kecuali billahi dengan dengan Allah Al-Alimi yang maha yang maha tinggi tinggi Al-Azimi yang maha agung. agung. Oke. Silakan yang mau baca. Salah nggak apa-apa, silakan. saya Ustadz Lisa. Ibu Liza silakan. G. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbu Tuhan ya Rabbu apa Robbi Ustadz oh Rabbi Tuhan al-alamina segala alam wabihi dan kepadanya nasta'inu kami mohon pertolongan atas umuri segala urusan Urusan-urusan dunia wadini dan agama wasola dan sholawat ya semoga bersolawat wasola semoga bersolawat Allahu Allah ala atas Wassalam. wassalam soalnya dibesarkan dulu enggak kelihatan wassalama dan keselamatan ya apa semoga bersalam oh wassalama semoga bersalam Sayyidina ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin ya Muhammadin Nabi Muhammad khotami penutup ya khotami penutup an-nabiyina para nabi terus dan keluarganya wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina semuanya wala dan tidak haula daya kenapa tiada wala dan tiada haula daya ya wala dan tiada kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah iya bagus Ibu Risma Al-Adimi Maha Agung Al-Aliyi yang Maha Tinggi Al-Adimi yang Maha Agung iya bagus silakan Bu Risma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin segala alamina al-alamina seluruh alam wabihi dan kepadanya nasta'inu kami mohon pertolongan ala atas
umuri urusan-urusan ad-dunya dunia ad-dini dan agama Dini wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallimu wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad khotamin penutup Nabi nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina dan seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada kuwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-ali yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Iya, ahsanti. Ustaz. Bagus. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Saya Duriati, saya akan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan kepadanya nasta'inu kami mohon pertolongan ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia waddini dan agama wasolla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad khatami penutup an-nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina dan seluruhnya walatan dan tiada haula daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-ali yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Ahsanti, bagus. Nah, ini kayak gini. Oh, sudah. Bapak Ibu, jadi alhamdulillah bagus semuanya ya. Jadi begini ya, kita belajar baca kitab ya. Jadi ATM, amati, terus tirukan dan modifikasi. Nanti silakan Bapak Ibu modifikasi bagaimana cara menerjemahkan, bagaimana cara merangkai terjemahan ini. Ya, tadi kan berkata. Nanti silakan rangkai. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan kepadanya lah kami minta tolong. Padanya lah kami minta tolong atas urusan-urusan dunia dan agama. Dan semoga Allah bersolawat dan bersalam atas junjungan kita Nabi Muhammad, penutup para nabi dan keluarganya dan sahabatnya semuanya. Seluruhnya. Dan tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung, gitu ya.
Teorinya gimana? Apa namanya? Tata bahasanya gimana? Guru tidak perlu pusing-pusing menyampaikan materi. Cukup materi tadi yang sudah kita pelajari. Tadi kan kita pelajari tentang isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang coba. Ya, tadi kan ada ciri-ciri isim adalah yang berawalan al. Al. Berawalan al. Coba cari dari paragraf ini kata-kata yang ada alnya. Alhamdulillah. 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 Terus mana lagi? Al-alamina. Al-alamina. Terus mana lagi? Ad-dunya. Dunia. Ad-dunya. Mana lagi? Wadini. Wadini. Terus? An-nabiyyin. An-nabiyyin. Terus? Al-aliyyi. Al-aliyyi. Terus? Al-azimi. Al-azimi. Terus? Udah. Habis. Ini ada yang suaranya ngeng-ngeng. Nah, ini juga ada Allah. Ini Allah, ini juga ada alnya ya. Billah, ini juga ada alnya nih. Billah, cuma didahului dengan bi. Jadi alnya nyempil. Lillah, lillah juga sama. Ini ada alnya. Asalnya li ditambah Allah. Jadi lil. Nah, berarti kalau ada alnya apa? Termasuk apa? Isim. Isim. Ya, isim. Jadi Bapak Ibu ya penting sekali menerapkan kaidah ini. Ya. Ini mohon maaf suaranya dikondisikan. Oh, masa. Ya, kalau ada al berarti isim. Kalau ada al berarti isim. Terus kalau ada huruf jar. Huruf jar itu kan tadi apa? Min andari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, fi dengan, lila bagi. Ini harus hafal huruf jar ya. Ada min an dari ya. Ada nggak kata min di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ala min an dari ila. Ila ada nggak? Ila ada. Ila ada. Bukan ila, Tapi ila. Ila. Beda antara illa dengan ila. Ila, kalau ila ini kayak gini. Kalau illa kecuali, ini ada tasdidnya. Kalau yang huruf jar nggak ada tasdidnya. Ya, ada nggak ila? Nggak ada. Nggak ada. Lah kepada andari ila kepada ka seperti ka nggak ada juga. Ala banyak. Ada ala ini ya. Setelahnya pasti isim. Setelahnya apa? Umuri. Makanya di sini bacanya ri ya. Umuri karena ada ala, bukan umuru atau umuro. Ala lagi ini wasallama ala sayyidi. Ya, makanya kasro. Sayyidi berarti sim. Ya, sayyidina. Ada lagi enggak? Wabihi, Ustaz, wabihi. Ya, ala udah enggak ada lagi. Ala kepada. Kemudian huruf jar selanjutnya min andari ila kepada kasur ala dan fi ada enggak? Fi ada billah. Mana fi? Oh, fi enggak ada. Fi di dalam hatta enggak ada. Hatta enggak ada. Bi ada enggak? Bi ada, bihi. Ada bi, berarti setelah bi isim. Hi berarti isim domir ya. Kata ganti. Ada lagi? Billah. Ada bi berarti setelahnya isim.
Huruf jar berarti hi, billahi gitu ya. Ada lagi? Udah. Di dengan. Terus apa lagi? Li, li atau la? Huruf jar bagi. Ada enggak? Lillahi. Lillahi ini. Lillahi ini asalnya li ditambah Allah. Berarti Allah isim. Ya. Nah ini Bapak Ibu menentukan ini penting sekali. Membedakan antara isim dan yang lainnya. Berarti selain ini adalah antara isim, antara fiil atau huruf. Ya. Tadi kan awalan al atau diawali huruf jar. Akhiran tanwin. Ada nggak yang akhirannya tanwin? Muhammadin. Muhammadin. Bagus. Berarti ini apa? Termasuknya Isim. isim Muhammadin. Ya. Akhiran tanwin, akhiran tak marbutoh. Ada nggak? Kuwatan. Kuwata. Ya. Ini berarti isim. Udah, gitu aja. Ya. Fiil nanti dulu. Ya, kalau fiil tadi kan ciri-cirinya apa? Bermakna pekerjaan, bermakna perbuatan, ya. Ada. Nah. Ada nggak? Nasta'inu, ya. Nasta'inu artinya apa? Minta pertolongan. Kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu perbuatan atau benda? Perbuatan. Perbuatan. Berarti nasta'ini ini kata kerja atau perbuatan atau fiil ya. Ada awalan na. Tadi kan salah satu ciri-ciri fiil awalannya salah satunya alif nun ya ta. Nun ini awalan nun. Na nun itu kami. Nasta'inu. Kami minta pertolongan. Terus sholat. Sholat tadi apa? Bersolawat. Semoga bersolawat. Bersolawat itu perbuatan atau benda? Perbuatan. Sholat ini juga fiil. Salama. Salama artinya apa? Bersalam atau memberi salam. Memberi salam. Isim apa, perbuatan atau bukan? Perbuatan. Ini juga fiil, ya. Gitu. Ini fiil. Fiil itu sedikit sekali Bapak Ibu ya. Kalau dalam kalimat itu fiil sedikit. Yang paling banyak isim. Ya, terus tadi kan isim diantaranya menunjukkan makna benda ya. Makna benda. Umuri tadi sudah ya. Termasuk apa? Urusan-urusan. Ala umuri sudah ya. Ali tadi artinya apa? Keluarga. Keluarga itu benda atau perbuatan? Benda. Keluarga. Sohbi apa? Sahabat benda atau perbuatan? Benda. Berarti isim. Isim ya. Haula apa artinya tadi? Kekuatan. Daya itu benda atau perbuatan? Perbuatan. Daya. Fiil. Isim. Daya itu isim. Daya itu benda. Fiil. Daya itu benda. Ya. Berarti isim. Isim. Daya itu kekuatan. Kekuatan isim. Kekuatan isim. Kan? Kecuali perbuatannya. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya susah nentuin ininya Ustaz, harokatnya itu loh. Ya, tadi saya bilang untuk menentukan harokatnya itu jangan dipikirkan dulu. Yang penting ATM. Yang penting apa? Ya. ATM. Itu kan modifikasi. Iya. Karena menentukan harokat itu sambil jalan. Nanti sambil menambah kosakata, menambah mufrodat gitu. Jadi proses, nggak mungkin langsung bisa. Beda kalau belajar renang itu kan nggak mungkin langsung
Lancar kan? Nanti kan tenggelam-tenggelam dulu. Ya. Jadi amati dulu, kemudian tirukan, kemudian modifikasi sambil kita menerapkan tata bahasa. Tata bahasa yang paling dasar adalah membedakan antara isim, fiil, dan huruf. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Nanti sedikit demi sedikit materinya naik, naik, naik sampai Bapak Ibu nggak terasa ternyata sudah bisa baca. Ya, ada pertanyaan? Ustadz, saya mau tanya, haula itu isim atau fiil? Daya itu isim, daya itu perbuatan, pekerjaan atau benda, kata benda. Daya. Dayanya berapa? Tapi ciri isimnya nggak ada ya Ustadz ya? Makanya kan saya tadi bilang, ciri isim itu dilihat dari dua sisi. Dari maknanya menunjukkan benda atau lafadznya, tulisannya. Berarti isim apa Tat? Kenapa? Isim apa? Kenapa? Aula isim. Isim ya. Aula isim. Aula isim. Asma'in. Jadi kita harus tahu artinya ya Ustadz ya. Ya, artinya kalau makanya kalau tidak tahu haula itu umpama kita tidak tahu terus dilihat dari cirinya kan tidak ada. Tapi kita kan dari maknanya kan ya haula itu. Iya. Jadi benda. Nggak usah pusing dengan arti, Bu. Nggak usah pusing dengan arti. Terima saja gitu. Terima aja gitu. Terima aja. Jadi yang penting amati, modifikasi, dan tirukan. Ya, yang penting dengerin aja dari gurunya, artinya seperti itu, udah nggak usah pusing-pusing. Yang penting materi yang disampaikan itu paham. Ya. Nanti bertambah semakin berkembang gitu ya. Kayak tanaman itu sedikit demi sedikit disirami, kasih pupuk, dirawat, nanti berbuah gitu ya. Gitu. Ustadz, satu lagi mungkin Pak Ustadz. Keterkaitan dengan huruf itu kan ada tertulis belum diterjemahkan tuh Pak Ustadz, tolong di materinya dilengkapi dengan terjemahan agar kami bisa paham. Terima Huruf kasih, yang mana? Yang kata itu kan ada isim, fiil, dan huruf. Huruf itu kan untuk kata bantu ya. Kata sambung itu ada yang dituliskan dalam materi. Kalau bisa ditambahkan dengan terjemahan ya Ustaz, dengan bahasa. Ya, dilengkapi maksud. Itu memang yang huruf itu nanti untuk hafalan. Min andari ila kepada seperti ana di atas, di dalam hatta sehingga, di dengan lila bagi gitu. Nanti itu udah kayak lagu kebangsaan kita. Kata-kata itu harus di luar kepala. Karena jumlah huruf itu sangat terbatas, sedikit. Jadi kalau kita udah menguasai huruf, otomatis menentukan isim fiil gampang. Gitu. Dan huruf itu Masya Allah sering sekali diulang, Pak. Hampir setiap kalimat itu ada huruf. Nah, hampir setiap kalimat ada huruf. Gitu. Baik, ada lagi? Itu cara memperlancar percakapan itu gimana tadi ya? Supaya cara apa? pede gitu Tat. Supaya bisa bercakap-cakap pede gitu loh Tat. Kita kan nggak pede Tat. Nah, apa? Kosakata cara menghafalnya bagaimana?
cara menghafalnya ATM, Pak. ATM. Ya. Jadi sering Iya, Ustaz. praktek, sering mengamati, menirukan dan modifikasi gitu ya. Jadi kayak ibu mengajari bahasa kepada anak. Anak pusing nggak? Aduh ini gimana ngapalinnya Bu? Bu, ini kasih mufradat sini Bu, Enggak. biar saya hafalin. Kayak gitu nggak? Manut ya. Manut aja sama ibu gitu. Jadi, manut aja sama yang ngajarin. Ini kosakata hari ini. Ayo dengerin, ayo tirukan, ayo baca bersama-sama gitu ya. Apa yang sudah disampaikan dipelajari atau diulang-ulang sendiri gitu. Nggak usah pusing dengan kosakata yang lain ya. Jangan pusing dengan kosakata yang lain. Yang lain. Iya, Pelan-pelan ya Ustaz. karena yang disampaikan itu adalah kosakata yang sering terulang-ulang, kosakata populer. Ini salah satu yang membuat gagal orang belajar bahasa Arab adalah tidak fokus dengan kosakata populer. Itu ya. Masukkan Habib. Afwan Ustadz, materinya bisa di-share nggak nanti di grup Ustadz? Mau di-print? Oh, kalau materinya nggak bisa di-share ini, Bu. Kalau videonya nanti kita share. Ya. Baik, cukup ya sampai di sini. Ustaz, nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.